Halo para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 3. Kalimat kunci hari ini adalah トイレはどこですか? Di mana toiletnya? Tokoh utama dalam adegan ini adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Hari ini, Sakura akan membawa Anna berkeliling universitas itu. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 3. Kalimat kuncinya adalah トイレはどこですか? Di mana toiletnya? Koko wa kyoushitsu desu. Waa, hiroi. あそこは図書館。トイレはどこですか? すぐそこです。 Nah, mari saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Sakura mengatakan, ここは教室です。 ini adalah ruang kelas. ここ Adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat di mana orang yang berbicara berada. は Adalah partikel penanda topik. 教室 Adalah ruang kelas. です。 Ditambahkan bagi kata benda dan membentuk predikat. Dalam hal ini, kyoshitsu des adalah ruang kelas merupakan predikat, kan ya? Ya, sekarang melihat pada ruang kelas itu, Anna mengatakan, わー、広い。 wah luas. Anda bisa mengucapkan わー、 saat Anda terkejut atau tergugah. 広い。 Adalah kata sifat, artinya adalah luas. Apa lawan kata hiroi? Lawannya adalah sempit. 狭い。 Selanjutnya, Sakura menunjuk ke arah sebuah bangunan besar. あそこは図書館。 Di sana adalah perpustakaannya. あそこ Adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara. Wa adalah penanda topik. 図書館。 Adalah perpustakaan. Kalimat ini bentuk lengkapnya sebenarnya adalah asoko wa toshokan desu. Namun, des dihilangkan. Bolehkah kita menghilangkan des? Jika Anda mengucapkan des, Anda terdengar lebih sopan. Jika Anda hendak menghilangkannya, Anda akan terdengar lebih santai. Pada dasarnya, Anda mengatakan des di dalam kelas dan di lingkungan bisnis. Des adalah sebuah kata sopan yang mengakhiri kalimat ya. Betul. Anna bertanya, トイレはどこですか? di mana toiletnya? Ini adalah kalimat kunci hari ini. トイレ Adalah toilet. Kata ini berasal dari kata toilet dalam bahasa Inggris. Saat orang Jepang meminjam kata dari bahasa asing, orang Jepang sering memperpendek kata tersebut dan mengucapkannya dengan cara orang Jepang. Television dalam bahasa Inggris misalnya menjadi テレビ dan radio menjadi ラジオ Wah, R dalam radio diucapkan seperti L. ya. Mari kita teruskan pembahasan kita atas adegan dialog tadi. Wa adalah penanda topiknya. どこ Adalah di mana. ですか? Adalah bentuk pertanyaan dari des. Jika Anda menambahkan partikel ka setelah des, Anda membuatnya menjadi sebuah pertanyaan. Dan kita mengajukan pertanyaan dengan intonasi yang menanjak ya. Betul, saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita biasanya menambahkan ka di akhir kalimat dan mengucapkan kalimatnya dengan intonasi yang menanjak. Sekarang mari kita ucapkan bersama. トイレはどこですか? Sakura menjawab, すぐそこです。 persis di sana. すぐ Adalah persis. Dalam hal ini, ungkapan ini adalah kata keterangan yang mengindikasikan kalau tempat yang dimaksud sangat dekat. Ah, begitu. Kata berikutnya yang mengikuti yaitu そこ di sana.
adalah ungkapan demonstratif yang mengindikasikan tempat yang agak jauh dari kedua orang yang tengah saling berbicara. Des adalah kata sopan yang mengakhiri kalimat. Sekarang mari kita dengarkan adegan pelajaran 3 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah トイレはどこですか? di mana toiletnya? Koko wa kyoushitsu desu. Wah, hiroi. あそこは図書館。トイレはどこですか？すぐそこです。Sekarang saatnya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita punya beragam kata demonstratif. Saya ingin mempelajarinya lebih banyak lagi. Jadi, mari kita tanya guru kita. 私が教えましょう。 Inilah yang ia katakan. Ungkapan demonstratif adalah kata-kata yang kita gunakan saat kita menunjuk pada benda, orang, atau tempat yang kita tengah bicarakan. Kita menyebutnya kata-kata kosoado, dengan mengambil suku-suku kata pertama dari ungkapan demonstratif 4 kelompok tersebut. これ、 Ini, ここ、 di sini, di tempat ini, この、 ini. Yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok ko, karena semua kata ini dimulai dengan ko. Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang berbicara. それ、 Itu, そこ、 di sana, その、 itu. Yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok so. Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang dekat dengan orang yang diajak berbicara. Namun, jika yang berbicara dan yang diajak bicara saling berdekatan, kata-kata ini merujuk pada benda, orang, dan tempat yang agak jauh dari keduanya. あれ、 Itu, あそこ、 di sana, あの、 itu. Yang ditempatkan sebelum kata benda masuk ke dalam kelompok A. Kata-kata ini merujuk pada benda, orang, atau tempat yang jauh, baik dari orang yang berbicara maupun yang diajak berbicara. どれ、 Yang mana? どこ、 Di mana? どの、 Yang mana? Yang ditempatkan sebelum kata benda berada dalam kelompok do. Saat Anda menunjukkan arah, Anda mengatakan こちら、 sebelah sini, そちら、 di sana, あちら、 sebelah sana, どちら、 sebelah mana. Kata-kata kosoado adalah sangat penting dan kami sering menggunakannya. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang mengikuti bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kami punya beberapa kata yang menggambarkan bagaimana hewan tertentu berjalan. Itu adalah suara kuda berjalan. Bagaimana kita menggambarkannya? パカパカ、 Seekor kuda berjalan paka-paka. Seekor gajah yang jauh lebih besar berjalan. のっしのっし、 Lalu, Novriana, bagaimana menggambarkan seekor kelinci yang melompat-lompat? Untuk kelinci yang melompat-lompat, ぴょんぴょん、 Sebelum menutup perjumpaan, inilah catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan. 今日は saat saya bertanya, toire wa doko desu ka? Di mana toiletnya? Orang memberitahu saya tempatnya. Kalimat bahasa Jepang saya dipahami. Sekarang saya bisa pergi kemana saja.